aku ngomong sama partner aku mulai sekarang stop ya, aku bilang. Aduh Mas Babe, kita nggak bisa. Enggak, Mas Babe apa sih masalahnya? Aku dengerin ustadz segala macam. Ternyata ada beberapa ustadz yang aku percaya omongan dia bilang itu haram. Oke deh, besok aku bawain. Dia mau bawain ustadz lagi nih. Kita kasih solusi. Babe Cabita. Siap. Waduh, ini pengusaha kita. Betul. Alhamdulillah Babe udah hijrah, Masya Allah. Loh, hijrah dari Medan ke Jakarta. Oh gitu. Dari Medan hijrah ke Jakarta. Alhamdulillah. Loh, kan katanya udah nggak bisnis liquid, udah ditinggalin. Loh, langsung nih cuy. Ini dari record apa belum nih? Udah dong, udah dong. Record ya? Emang kita di depan tuh kita keluarin semua. Betul. Baru kita bahas satu persatu. Betul. Ya kan, Masya Allah ya. Jadi sekarang udah nggak mau riba. Masih jual liquid masih aku. Liquid yang minyak wangi yang malaikat subuh. Apa ya? Itu terus juga udah nggak mau riba ya. Gokil. Ini yang biasa yang diundang ke sini kan aku deg-degan. Biasanya ada ustadz, pengusaha sukses. Anda mengundang orang yang sangat tepat sekali di sini. Kok gitu? Karena kolaborasi keduanya nih berarti. Ya. Gokil. Iya, maksudnya kan tadi kita ngobrol loh. Iya, nanti kita bahas ya. Tapi intinya sebagai highlight di depan nih, teman-teman harus pahamin di sini ya. Ini Masya Allah nih, kaget juga nih seorang Babe Cabita. Ternyata betul-betul sekarang ikut seminar, ngisi juga mengenai properti syariah, Masya Allah. KPR syariah ya. Luar biasa sekali Babe Cabita itu ya. Anda, saya. itu Anda, bukan orang lain. Itu Anda. Ini kan berarti isi seminar motivator dong saya. Oh iya. Tapi kan ngisi juga kan. Bukan ngisi ya, maksudnya sempat pelajarin. Sempat ikut seminar, betul. Sempat kejebak riba juga. Kejebak riba tuh gimana maksudnya? Maksudnya kan nggak tahu awalnya, taunya. Awal mulanya iya nggak tahu, riba-ribaan nggak tahu. Apalagi aku kan hidup di keluarga pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu kan memang sangat dekat dengan bukan kenapa bilang sangat dekat dengan riba? Karena kan udah biasa pinjam meminjam gitu. Iya. Sayang kalau pegawai negeri nggak minjem duit mah ke bank sayang gitu. Iya. Nah orang tua tuh memang udah doyan minjem memang. Memang rata-rata kan PNS kan begitu. Wah dengan bisa minjem berapapun gitu. Iya, mereka punya jatah ya. Iya, kalau misalnya nanti mati lunas. Itu kan yang sering diseneng-senengin sama orang-orang. Tapi di akhiratnya Itu makanya kan nggak bisa kita bilang udah dilunasin kan gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Udah dilunasin. Iya, pas lagi ditimbang-timbang kan udah dilunasin, nggak bisa. Walaupun istilah. Makanya orang kan rata-rata gitu. Enak kalau pegawai negeri mah kalau kita pinjam duit ke bank, kalau misalnya kita meninggal udah dilunasin aman. Jadi kita meninggal tidak meninggalkan hutang. Itu rata-rata yang banyak dipahami sama orang-orang yang mungkin belum paham konsepnya gimana itu hutang, gimana riba begitu. Ya oke lah, anggaplah memang diikhlasin, dilunasin. Tapi kan selama proses perjalanan hidupnya kan berarti kan makan uang riba. Itu aja sih sebenarnya. Iya betul. Iya kan. Dan Masya Allah juga, maksudnya bukti-bukti Babe sekarang udah peduli sama yang namanya syariah, perumahan dan seterusnya. Ya kan, nggak mau riba, liquid udah ditinggalin, numbuhin jenggot, Masya Allah. Nggak, kebetulan saya memang dari kecil memang udah tua, jadi udah berjenggot. Kalau jenggot memang kita lahir memang udah berjenggot. Wadaw gitu. Oke, kita bahas deh ya. Oh iya, salah satu alasannya juga ya mungkin udah nggak bisnis liquid dijalanin, pengennya yang sehat-sehat ya Be. Yang sehat-sehat aja gitu. Makanya sekarang bisnisnya adalah? Bisnisnya banyak. Bapak mau bisnis mana dulu? Bisnis yang gagal apa yang yang masih Kalau gagal ada banyak nih. Kalau bisnis yang gagal banyak. Jadi saya bisa kasih masalah nih, nggak usah kasih. Emang banyak ya. Tapi yang udah jalan sana kan ada macam-macam kan. Ada high glow. Jadi makanya sekarang aku banyak bisnis semua kusikat. Mana ada peluang-peluang kusikat aja. Jadi gitu? Iya. Jadi mana yang kira-kira kan kita nggak tahu rezekinya datangnya dari mana nanti. Jadi aku tinggalin yang benar-benar selama ini penghasilannya paling gede, liquid itu. Aku ngambil bisnis yang memang ini belum tahu nih bakal laku apa enggak. Gitu. Masya Allah. Jadi semua dijalanin peluang sampai akhirnya makanya saking semua tuju ketipu sama orang juga kan. Berarti kan sampai kena ya. Wah banyak. Itu kan namanya perjalanan hidup Pak. Ketipu sama orang. Apa misalnya kayak manajemen berantakan, taunya pas partneran taunya malah gak diurus. Itu ada juga ya kayak gitu-gitu ya. Yang mana tuh Pak? Saya gak tahu kalau yang itu. Tadi kan ada cerita. Agak offside. Tadi kan ada cerita habis sholat.
Kebetulan orang yang udah nonton podcast aku tahu kalau ingatan aku tuh pendek. Jadi memang tadi yang diomongin itu apa? Hah? Yang tadi habis sholat ada. Namanya kita berbisnis kan pasti ada masalah. Makanya. Gitu. Ya kita nggak usah sebut nama orangnya lah ya. Betul. Tapi maksudnya semua pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kita mulai dari awal ya Be ya. Kalau karir di dunia komedi udah tahu lah. Dari Sabang sampai Merauke juga siapa sih yang nggak tahu Panji Pragiwaksono kan? Betul. Banyak. Dia udah sampai ke Amerika dia sekarang. Karena nggak diterima di Indonesia makanya dia... Malah disikat sama dia. Maksudnya siapa yang nggak tahu Babe Cabita ya teman-teman ya. Banyak yang nggak tahu Pak. Iya enggak lah. Kayaknya udah semuanya hampir sosial medianya udah ada M-nya. Saya masih K loh belakangnya. Oh iya. Saya masih K. Kan bisa beli sekarang. Jangan sekarang mah gampang beli. Ya kan kita ngomongnya organik. Susah kan. Nah, betul. Gimana awal mulanya? Kok apa ini sampai akhirnya sebelum kita bahas bisnis nanti ya. Ini perjalanannya luar biasa loh. Banyak bisnisnya, banyak yang gagal sampai akhirnya banyak yang mau launching juga dan lain sebagainya. Namun dari mulai ribanya dulu deh. Iya. Kenapa kok kepikiran bahwa riba ini bermasalah? Apa segala macamnya gitu ya? Kenapa tuh? Jadi aku memang sama sekali nggak ngerti tentang riba. Awalnya nggak tahu. Malah kalau ada orang bahas-bahas riba apa segala macam aku marah. Karena nggak bener itu terlalu aliran keras aku bilang. Bahas dikit-dikit bunga bank riba gini-gini. Kalau mau itu hidup di Arab sana yang betul-betul gitu-gitulah. Gimana tuh gitu-gitu. Karena memang orang tua itu ya itu aku bilang tadi karena orang tua kan pegawai negeri yang biasa minjam apa segala macam lah aku bilang. Sampai akhirnya aku tuh mau nyari rumah dulu. Mau cari rumah buntu karena setiap ke bank ditolak. Kan kalau mau kita pinjam rumah itu KPR kan harus punya slip gaji. Oh karena kalau artis nggak ada slip gaji deh. Nggak ada slip gaji, jadi nggak ditolak lah intinya. Sampai akhirnya waktu itu aku lagi syuting sama Ari Untung, produsernya Erwin. Nah mereka tuh bilang, oh syariah aja. Kalau syariah nggak perlu pakai slip gaji. Yang penting serius, akadnya jelas dan nggak pakai bunga katanya gitu. Oke. Maksudnya gimana tuh nggak pakai bunga, flat katanya. Oh iya. Terus dia bilang itu yang bikin aku tertarik ya. Yang pertama tuh cuman karena kemudahannya doang. Pada saat itu. Jadi bayarnya flat. Udah gitu kalau misalnya nanti DP nggak jadi, DP-nya dibalikin 100%. Udah gitu kita tinggal akad aja mau dibayar per tanggal berapa. Misalnya aku pengen setiap tanggal 2. Ya udah setiap tanggal 2 dibayar. Kalaupun nggak bisa tinggal bilang aja. Lagi nggak bisa nih bulan ini, serius cuman bilang gitu aja. Iya tinggal bilang gitu aja. Yang penting dijalanin, benar-benar dibayar. Kita kasih kesempatan 3 bulan. Selama 3 bulan nggak bisa juga, baru nanti ketemuan apa solusinya. Wah, musyawarah. Apakah memang nggak sanggup lagi? Kalau nggak sanggup lagi, boleh dijual bareng-bareng rumah itu. Terus? Boleh Anda yang jual atau dari kita yang jual. Nanti begitu dananya setelah laku dari penjualan itu selama berapa bulan kita sudah nyicil, uang kita ditotalin dibalikin ke kita. Masya Allah. Jadi sama sekali nggak ada ruginya kan berarti kan? Iya betul. Syariah itu solusi. Jadi serius nih nggak ada. Wah kalau kita nggak ada duit mah berarti bakal dibalikin juga. Cuman kan jangan sampai ke situ arahnya gitu. Cuman gara-gara memang semudah itu ya. Iya kayak gitu. Ya udah akhirnya tergiur lah itu awal mulanya masuk ke rumah syariah itu. Ya udah dari situ awal mulanya. Nah rumah yang udah dicicil berjalan itu gimana jadi nasibnya? Atau memang jadinya dijual dulu atau gimana? Kan udah berjalan nyicil KPR kan? Udah berjalan nyicil KPR. Terus? Enggak, itu kalau misalnya kita tidak mampu meneruskan. Kalau tidak mampu meneruskan, misalnya nih udah 3 bulan berturut-turut nggak bayar. Musyawarah nih, kenapa nggak bayarnya? Misalnya kerjaan lagi susah. Oke. Nah, betul. Maksud gue gini, Be. Yang udah berjalan itu sempat KPR umum kan? Apa memang dari awal udah syariah? Dari awal beli aku udah syariah. Kirain sempat KPR konvensional kali ngomongnya ya. Kan aku kan memang mau KPR konvensional tapi nggak ditolak. bisa ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang jalan tahun keberapa? Sekarang 2024 alhamdulillah lunas. Jadi di saat hiruk pikuk kampanye aku hiruk senang tuh, yes. Akhirnya terbebas dari
Ya lainnya ribut ya. Ribut. Ya, Ribut. terserah kalian mau apa, yang penting aku lunas. Udah 2024 ganti rumah mudah-mudahan kan itu. Oh gitu, nggak lanjut periode ya? Nggak lanjut. Mudah-mudahan cari rumah yang baru kan gitu doanya, gitu. Oh iya betul. Iya kan biar dapat rumah yang baru lagi. Iya. Ya? Jadi Babe warna yang mana nih? Warna apa? Tergantung yang bayar sih kalau. Oke, memang kita nggak bahas itu ya guys ya. Nah akhirnya bener nyatanya. Soalnya gini Be, ada juga yang tipu-tipu loh. Iya. Ada juga yang ngaku-ngaku syariah, taunya mungkin jalanannya belum dibangun, gotnya belum dibikin. Banyak sekali memang penipuan-penipuan itu. yang aku dengar gitu, yang dibawa kabur duitnya. Karena itu tadi sebenarnya kalau bisa dibilang agak lemah lah secara hukum mungkin ya. Karena kan memang secara akad aja. Ini kita kepercayaan nih memang benar-benar orang, menurut aku orang yang mempunyai properti bangun developer syariah itu dia punya mental yang kuat. Karena dia kan hubungannya, misalnya dia ngasih kayak misalnya si Pak Haji yang ngasih KPR aku tuh, hubungannya kan 7 tahun ya aku sama dia. Dulu sempet selama 4 tahun pertama itu aku transfernya ke rekening pribadi dia. Oh karena nggak pakai bank? Nggak pakai bank kan, langsung ke rekening Developer. Rekening dia ya. Iya. Awalnya rekening dia, mungkin dia sekarang udah kena pajak jadi pakai PT. Jadi, awal mulanya ke rekening dia, cuman udah mulai kena pajak nih, makanya akhirnya ke PT. Oh ya, jadi ke PT. Berapa bulan tuh ke rekening dia? Iya. Berapa bulan? Tahunan Pak. Oh tahunan. Iya. Akhirnya mungkin dicari udah pajak. sadar dia, udah sadar mungkin atau udah kena tegur akhirnya ke rekening PT. Oh oke. Iya, cuma kan ada juga yang bener ya mengatasnamakan syariah tapi nyatanya banyak yang dia nggak amanah. penipuan banyak. Kasih duit dibawa rumahnya nggak jadi, kabur macam-macam. Coba apa yang didapat ketika selain yang memang kemudahan, musyawarah dan lain sebagainya itu tentang syariah sama konvensional. Nah, mungkin kita pengen lebih dalam. Mungkin Babe tahu contoh. Oh kalau memang yang tadinya nggak riba atau non riba, mungkin jadinya panas. Apa mungkin uangnya jadi uang panas dan seterusnya. Sedikit aja kalau memang nggak tahu nggak apa-apa. Tapi sekiranya apa? Biar tahu lah. Mungkin karena kita belajar tentang awal-awal kan kita jadi semenarik itu ya ternyata hukum syariah kita gitu, muamalahnya, terus masalah riba. Nah gara-gara itu aku jadinya tertarik tuh belajar riba itu apa, kenapa sih nggak boleh riba itu. Nah ini versi Babe nih, mantep nih, seru gitu. nih. Kenapa? Emang riba kenapa nggak boleh Be? Hah? Riba kenapa nggak boleh? Saya buka Google dulu. Agak serem nih versi Babe. Nggak, jadi pokoknya intinya kan banyak ada ayat yang memang mengharamkan riba itu kan. Masya Allah. Kan wah jelas lah pokoknya orang udah tahu lah gitu. Cuman memang orang banyak, aku yakin banyak orang yang nggak tahu. Aku juga termasuk ya. Oh ya. Dan mungkin mereka tahu tapi kayak dosa-dosa biasa, dosa-dosa kecil yang masih bisa, padahal kan dosanya dahsyat gitu. Betul, dosa besar. Betul. Dosa sangat besar sekali kalau kita tahu. Dosa bahkan kan diibaratkan kan seperti apa waktu yang berzina dengan ibu sendiri kan. Masya Allah. Separah itu gitu. Makanya ini Babe nih. Nah ini apanya nih, jin muslimnya. Udah lebih seger loh, sekarang Babe kurusan loh. Iya betul. Semenjak apa? Kok bisa kurus begini? Semenjak saya jual obat diet. Jujur banget ya. Jujur. Nanti kita bahas ya. Fibernya sengaruh ini loh. Nggak jujur ya, kemarin kan ya kita nggak usah bahas lah mau Babe jadi peri atau segala macamnya, nggak usah dibahas ya. Bentukannya seperti apa ya. Tapi kok sekarang pangling, tadi pas turun apa Ari Kriting atau memang banyak yang bilang gitu, kayak Ari Kriting bilangnya. Iya kan, sekarang udah makin kurus lagi gitu kan. Iya kan pangling apa Ruben Onsu gitu kan. Tadi sekilas gitu kan turun dari mobil Jeep yang Masya Allah itu kan. Ataunya memang ini program itu gara-gara jualannya berarti ngaruh dong, nanti kita bahas ya. Iya siap. Oke. Terus akhirnya bisnis apa pertama yang dijalanin? Yang dijalanin itu pertama bisnis baju, tapi itu juga nggak terlalu serius lah. Baju, sepatu, fashion gitu. Oh masih ya sekarang? Udah enggak. Jadi itu sifatnya kayak apa istilahnya, merchandise lah. Jadi kayak buat follower dijual terbatas gitu. Dan enak lah kalau artis mah privilege ya. Jadi kalau jualan barang pasti laku, apalagi followersnya gede. Ya kan tinggal bulan Ramadan live jualan
yang nonton 800-an, Betul. closing 800 juga kan? 800.000 lah, lebih tepatnya sebulan pendapatannya bisa. Emang iya. Lah kan artis bisa jualan, bukannya nama besar tuh bisa gampang jualan nih? Tidak. Aku kan jualan juga banyak, jualan sama istri, jualan jilbab. Ya, tahu. Itu istri bilang, yang modalin dong beli apa, ini mumpung bulan puasa, pengen lah usaha-usaha, kata dia gitu. Ya udah, usaha apa ya? Kayaknya kalau di bulan puasa jual-jual hijab laku nih, yang berbau-bau Islami. Keren nih. Ya udah, aku modalin lah 5 juta, aku modalin buat beli jilbab bahan-bahannya. Oke. Terus live bareng ya. Oh iya, kamu masuk aja live bareng biar mancing yang nonton aja, lumayan kan. Kalau misalnya laku setengah, besok kita langsung beli ke Tanah Abang lagi. Oh iya Pak. 3-4 hari live, aku tiap hari berturut-turut. 1 hari live-nya cuma 2 orang yang beli. Nggak, ini serius apa enggak? Bener? Enggak, serius. Serius? Jadi sesusah itu ternyata. Oh, nama besar tuh nggak begitu berpengaruh dong? Jadi orang mikirnya, wah gimmick. Oh, cuman mau bercanda-bercandaan aja nih, orang mikirnya kayak gitu jadinya. Oh, gitu. Karena image komedian kali. Iya, jadi susah untuk orang percaya buat aku serius gitu. Nah, terus gimana solusinya dong? Solusinya ya itu tadi, ngandelin temen akhirnya kan. Ada masuk Denny Cagur, masuk ke live. Wah, Denny Cagur, terima kasih banyak. Wah, masa Denny Cagur nggak borong sih, tembak langsung dong. Masa Denny Cagur, wah, film apa, job TV-nya banyak di mana-mana. Ditembak sama dia langsung. Masa istrinya berjilbab, masa nggak ganti-ganti jilbab gitu. Langsung pesan 30 biji mantap gitu. Oh iya. Oh, jadi beli karena kasihan. Betul. Ya. Ini kalau saya masih jualan jilbab, bapak saya suruh beli nih. Contoh udah nggak jualan lagi. Diundang podcast sama Eko Patrio, langsung tembak pas saat live kan. Wah, masa Eko Patrio, saya lagi susah nih gini-gini, langsung tembak. Eko Patrio beli borong 50 pieces. Oh. Jadi lakunya emang nembak-nembak. Yang penting udah habis. Gitu. Oke. Habis itu siaran nyatanya jalan nggak? Belum diterusin lagi. Tinggal tembak-tembakin aja lagi pada ngetop-ngetop. Ya, lama. Caranya lama-lama capek juga ya. Pemaksaan juga jatuhnya pemaksaan jatuhnya. Bisa dilaporkan juga tuh, pengancaman. Pengancaman lama-lama. Sakit perut gue sakit banget. Iya. Baru kali ini perut gue sakit. Pengancaman jatuhnya Pak. Astagfirullah. Cara jualannya nodong. Semi debt collector kan, bisnis debt collector jadinya kan. Astagfirullah. Iya benar. Memaksa orang buat berbayar. Ada juga yang gara-gara beli itu jadi pakai jilbab keterusan. Bagus dong. Bagus makanya. Ya udah. Berarti siapa itu kalau boleh tahu? Saudara, sepupu. Ditembak juga? Iya, tembak. Beli dong, gini-gini. Masa nggak beli, punya saudara. Akhirnya dia beli, pakai coba. Oh, keterusan. Sekarang, wah, hijrah. Mandi, tidur pakai jilbab. Jadi mandi lepek, pakai jilbab lepek mandi. Saking barunya, iya baru. Nggak gitu. Wah, kayaknya aku menemukan hidayah nih. Jadi gitu dia jadi berlebihan ya. Nggak boleh itu. Ya, tapi menarik ya. Artinya gue pikir dengan nama besar tuh gampang jualan, ternyata enggak ya? Enggak, kejamin. Terus strateginya gimana buat artis-artis besar tuh cara jual tetap harus ikutan aturan main strategi marketing yang benar gitu? Betul. Oh. Tetap ada ilmunya, nggak bisa menurut aku ya. Tetap bisnis itu bidang yang beda kan. Mungkin memang setelah kita dikenal kan, privilege-nya mungkin memang lebih gampang. Lebih gampang untuk diketahui orang. Cuman tetap lagi kan produknya tuh apa, bagus apa enggak, strategi pemasarannya gimana. Dan waktu itu juga sempat ini kan, pas si jilbab udah selesai, terus bikin juga ya, tempat jualan ikan patin ya. Ikan patin. Itu betul. Setelah jilbab ya? Sebelum ya? Sebelum jilbab. Ini kan jilbab yang kemarin bulan puasa. Bulan puasa ya. Akhirnya tutup dulu sementara ya kan. Habis itu baru ke patin. Nah, patin itu sama siapa strateginya? Patin itu aku bertiga lah sama teman. Sempatin kan? Sempatin. Iya, coba buka deh sosial medianya. Sempatin maksudnya sempetin deh gitu kan ya. Sempatin deh. Nah, itu tuh. Ada di mana aja nih?
Aduh, aku lupa ada di mana. Banyak cabangnya, berapa cabang? 13 kalau nggak salah. Alhamdulillah 13. Alhamdulillah. Nah ini sama siapa aja waktu itu? Strateginya gimana, Be? Strateginya ini memang benar-benar aku diserahin ke aku ya waktu itu ya. Jadi memang Babe gimana nih maunya supaya strateginya supaya udah akhirnya aku bikin gimmick tuh dari awal aku semua yang bikin gimmicknya. Jadi kayak misalnya aku mulai nge-branding kalau aku tuh suka makan ikan patin. Wih, ngerti branding dia, bener. Padahal udah 2 bulan sebelum lah kalau nggak salah. Wih, padahal nggak suka banget ya? Suka ikan. Emang suka ya? Emang suka ikan. Oh. Cuman aku ikan patin nggak pernah makan. Baru taunya karena mau diajak bisnis ikan patin. Karena kan susah nyari ikan patin sebenarnya di Jakarta. Betul. Jadi banyak kan di daerah Sumatera atau di daerah Sulawesi kan, atau di daerah Nah terus nge-brandingnya itu berarti harus konsisten dong. Angkat juga. dulu patin. Iya dari konten mancing, Wih, keren. mancing, terus mulai suka makan ikan bakar segala macam. Terus aku mau bikin bisnis ikan patin nih, tapi kayaknya nggak ada modal. Ada yang mau nggak? Ternyata alhamdulillah banyak yang mau nginvest tuh. Nggak tahu bercanda atau enggak. Termasuk yang murah banget itu siapa namanya tuh? Indraken. Indraken tuh kan lagi royal yang ngasih modal tuh. Oh, sempat dikasih uang untungnya hasil enggak. Kalau enggak aku udah hampir balikin duitnya kan berarti. Indraken komen, Doni Salmanan komen, terus kayak Ridwan Kamil komen, Pak Ridwan Kamil. Saya bantu terus almarhumnya Vanessa Angel suaminya juga aku mau dong bikin bergabung pokoknya gitu-gitulah intinya. Jadi sempat rame lah pada saat itu gitu. Jadi padahal itu sebenarnya kita udah jadi kan. Maksudnya udah ada investornya sudah ada. Cuman aku memang bangunnya dari awal memang benar-benar gimana nih siapa tahu bisa lebih besar lagi gitu. Wah ini strategi yang Babe pakai tuh namanya raw unfiltered marketing teman-teman. Jadi raw itu mentah unfiltered tanpa disensor marketing gitu ya. Artinya dengan strategi pernah tahu nggak bisnisnya misalnya Fadel jadi pernah pakai tuh dia mau bikin bisnis burger, guys aku mau bikin bisnis burger nih tapi aku nggak pede aku bikin dulu ya, ditawarin ke bapaknya, ke kakaknya, ke adenya, ke ibunya semuanya fail, nggak enak ini kamu mah nggak bakal bisa nih ya gitu kan, tapi akhirnya belajar sama Chef Juna terus bisa jadi lebih enak, orang jadi penasaran kan. Tadi kan Babe juga bilang seperti itu tuh, aku lagi nggak ada modal nih. Orang jadi aware tuh. Story-nya bagus tuh dibangunnya tuh mancing dan seterusnya. Kumpul tuh, udah. Akhirnya kalau partnernya tepat, kolaborasinya ciamik, jalan. Iya kan? Nah ini sempatin ini. Berarti dari tahun berapa nih? Ini tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 akhir apa ya? 2020 akhir. Berapa cabang tadinya? 13. Sekarang masih 13? Sekarang sisa 2 apa sisa -1 ya? -1 gimana? -1 gimana? Tinggal tanah. 2, kayaknya 2. 2. Kok bisa? Ini kita ambil pengalamannya deh. Pelajarannya juga. Kenapa bisa hilang 11 outlet? Kenapa bisa hilang ya? Kalau aku bilang gak ada masalah bohong ya. Pasti ada masalah internal. Ada masalah internal yang menyebabkan perusahaan itu sulit berjalan. Pasti sulit berjalan. Gitu. Apa biasanya paling banyak kendalanya? Di operationnya, manajemennya, marketingnya? Di manajemen juga mungkin. Di manajemen ya. Di manajemen juga mungkin. Terus intinya tuh kan dari sebuah masakan tuh kan resepnya gitu. Jadi bertiga, nah yang punya resep ini cabut. Gitu. Ada masalah internal gitulah. Apa tuh kalau boleh tahu? Nanti kita WhatsApp aja ya. Habis itu, lah resepnya siapa dong? Itu kan juru kuncinya. Iya dia juru kuncinya. Terus siapa makanya. yang ganti? Akhirnya di R&D sendiri. Mencari R&D sendiri yang menyerupai lah. Cuman yang namanya R&D itu kan nggak bisa menyerupai 100% kan. Gitu. Itu juga salah satu faktor kenapa ini sulit berkembang sebenarnya gitu. Sekarang tapi udah aman nih, 2 cabang udah maksimal nih. Maksimal itu maksudnya gimana? Maksudnya omsetnya bagus, profitnya tinggi. Enggak juga sih, enggak bagus omsetnya. Cuman memang yang 2 bertahan ini dia itu kayak istilahnya 1 outlet banyak merek-merek
merek-merek lain gitu. Jadi Oke, jadi maksudnya gimana? kan aku bisnis sama Seseorang. Nah, seseorang ini kan juga banyak franchise-nya. Oke. Nah, juga banyak franchise-nya. Jadi yang tersisa tuh memang dia tuh jualin franchise-franchise-nya semua. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya si Sempatinnya juga nggak bagus-bagus banget, masih bisa bertahan dari produk-produk lainnya. Oh, pola bisnisnya begitu. Iya, dikasih hadiah lah misalnya. Ini gak usah bayar ini misalnya. Mau nggak siapa yang kayak gitu. Tapi oke dong, kan dimodalin juga bukan duit Babe kan, duit orang lain kan? Enggak, aku nggak ada duit sama sekali memang. Nah, enak dong berarti kan, dia datang ada yang invest apa segala macam. Enak. Tapi yang aku dapat sih ilmunya kan. Jadi pertama kali berkolaborasi berbisnis kuliner, sampai gara-gara itu kan akhirnya aku jadi gatel nih, pengen gimana sih supaya bisnis tuh yang bagus tuh gitu. Akhirnya aku kan gara-gara itu aku buka juga di Medan. Itu 8 bulan langsung bangkrut tuh. 8 bulan. Itu buka sendiri atau masih di manajemen yang sama? Oh, buka sendiri. Buka sendiri. Jadi, franchise lah. Franchise dengan Sempatin itu. Oh, jadi franchise dengan Sempatin. Franchise pusat kan kita bertiga. Nah, franchise yang di Medan aku punya sendiri. Oh, oke. Yeah. Gede tuh kalau modal sendiri tuh. 700 aku kemarin. Over aku itulah karena 700 juta. Kegedean banget. Gede karena kan itu tadi karena jiwa karena ngelihat di Jakarta 3 bulan pertama omsetnya bagus dan rame. Jadi panas nih, wah kayaknya buka di Medan pecah nih, nggak pikir panjang. Jadi itu kan banyak pelajaran yang aku ambil tuh, kita memang bisnis tuh harus pikir panjang dulu. Karena aku selama ini kan mikir, udah dinasihatin istri juga, hati-hati kamu kok ngeluarin uang, bisnis tuh memang harus berani. Kalau kita nggak berani nggak maju-maju. Ternyata berani juga nggak cukup. Kalau modal nekat, kurang nekat apa 700 juta tanpa mikir panjang, apa segala macam seret. 8 bulan habis. Sampai sekarang terbengkalai itu. Rukonya. Iya, rencana mau bikin pasar malam, buka rumah setan aja lah. Rumah setan. Sama tong setan. Lah rukonya ruko siapa? Sewa. Itu alat-alatnya? Masih di sana, masih ada di sana semua properti lah mungkin buat udah setahun ya? Udah setahun lah berarti ini. Lah, berarti kan 8 bulan bangkrut, masih ada 4 bulan lagi kan? Kan sewanya bayar di muka? 5 tahun saya sewanya. Kan visioner. Ini brand bakal maju, bakal nanti buka di Texas, California. Kan itu tadi ambisi kan. Wah, ini pertama nekat banget kalau begitu, nekat. Bro. Bisnis kan harus nekat. Katanya begitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Nekat. Pakai ilmu juga, pakai ilmu, hitung-hitungan yang matang, cash flow-nya gimana, marketingnya gimana. Itu makanya. 5 tahun. 5 tahun habis. Lah terus 4 bulan 4 tahun 4 bulan nih ngapain itu? Jadi bayarnya cicil kan, bisa 3 tahun pertama, baru nanti sisanya 2 tahun baru dibayar lagi sisanya. Ya udah nggak usah diterusin, boleh nggak? Aku minta tolong boleh ternyata. Boleh, alhamdulillah. Ya, 3 tahun ini ya udah habis lah. Ya tetap aja masih ada 2 tahun 4 bulan lagi. 2 tahunan lah. 2 tahun. Terus buat apa? Lagi berusaha aku jualin ini. Maksudnya di over credit. Jadi tempat itu tuh ternyata murah di pinggir jalan besar. Terus? Ya, di pinggir jalan besar. Uang sewanya 50 juta, di mana di sekitarannya itu udah 120 jutaan. Sangat murah sekali. Coba lihat dong outletnya. Nih bisa nih, ini gue punya Kebuli. Ya. Kebuli Abuya namanya. Ya alhamdulillah atas izin Allah kita udah ada 114 cabang. Mantap. Nah, kita lagi nyari tuh Medan ya. Dan aku mencari orang-orang seperti abang yang tidak percaya tahayul. Nah, iya betul. Jadi aku waktu beli di situ itu banyak yang bilang, orang yang bisnis di situ tidak pernah dalam sejarahnya lewat dari 1 tahun, pasti bangkrut. Alasannya? Nggak tahu. Enggak, itu tatoyur, tahayul, nggak ada. Kita nggak begitu, tauhid nggak begitu. Sampai akhirnya aku bayar uang sewa ke pemiliknya. Ini uang sewanya 150 juta 3 tahun ya. Oke, sip. Udah siap ya. Gitu dong Mas Babe katanya. Nanti paling Mas Babe kebetulan dia non muslim. Yang punyanya nih. Nanti Mas Babe paling ya panggil anak yatim lah, panggil ustadz, doa-doa aja. Karena memang dulu ada yang sirik sama saya. Jadi pernah tanam kepala kerbau di depan. Jadi si bapak udah kubayar, dia bilang kayak gitu lagi. Terus
ya udahlah, aku menguatkan diri. Tidak ada itu kepala-kepala kerbau apa segala macam. Kalau kita kuat, memang kuat aja. Bener. Makanya aku langsung sewa 5 tahun. Ya alhamdulillah memang terbukti kan. Jadi 8 bulan bangkrut. Padahal gini, rencana aku mau kulaga sama kepala babi tadi. Kepala kerbau. Udah mau Sebentar. Tenang. Gini, satu-satu kita lurusin ya. Siap. Iya, sampai di situ betul. Masalah tahayul, tatoyur, gak ada. Di Islam tuh gak begitu. Betul sekali. Syirik sekali. Nah, ya kan. Namun juga jangan over ambisi. Iya. Terlalu visioner. Betul. Ya udah, aku yakin 5 tahun jikalau tanpa ilmu. Betul, itu menurutku ilmunya aja. Iya. Kurang sih. Boleh lihat lokasinya nggak? Ini teman-teman nih seru juga ya. Kalau memang ternyata Babe bisa ngasih harga yang spesial. Ini serius. Kita kebetulan mau nambah cabang karena target itu aku sampai jual 50 juta aja. 50 juta 2 tahun. Udah dapet ada hampir 20 meja set. Ada AC2. Udah semua. Okay. Saking aku pengen cepet lakunya nih, ambil semua. Udah berapa kali aku. Tapi memang ternyata aku nggak tahu. Karena kan aku udah lama nggak di Medan. Oke. Selegend itu, tempat itu tuh memang nggak pernah ada yang lewat dari 1 tahun. Ini tantangan buat Bapak. Oke. Ini tantangan buat Saya Bapak. akan bantah stigma itu. Ini buat tantangan buat Bapak. Bukan maksudnya kita takabur ya, tapi maksudnya insya Allah yang pertama harus kita tepis dulu stigma itu lewat dari 1 tahun itu. Betul. Kita lawan kepala kerbau itu. Coba bentar gue tanya partner. Ini podcast apa sih? Nggak apa-apa ya kita bahas ya. Betul. Coba ya kita bahas ya. Coba bukan lokasi di mana lokasinya? Di Mongon Sidi. Orang udah terkenal. Itu bagus nggak lokasinya? Bagus. Mongon Sidi tuh di Apit daerah perkantoran. Anda lagi jualan nih berarti? Enggak, serius. Mongon Sidi itu tempat. Coba cek. Buka. Ini saya mau sempatin Medan. Saya mau telepon partner saya sekalian nih. Coba. Betul udah lengkap semua ya? Udah lengkap. Coba ya. Deal langsung hari ini nih. Udah. Memang keahlian saya nembak gini. Gua kena tembak sekarang. Tuh lihat, ini dalamnya Pak. Semua pemandangan ini milik Bapak. Jadi marketing, jadi sales. Vinilnya sudah saya ganti. Coba lihat. Interior saya habis 225 juta. Coba lihat. Ini langsung jadi begini nih, mewah. Enggak lah, jelek awal mulanya. Oh, kirain memang udah kan begini. Beda-beda. Jadi tuh macam-macam restoran. Jadi aku ganti semua tuh. Tuh, lihat tuh. Waduh, tuh bentar. Ini partner gue. Ntar nih, ini gue serius nih. Kita lagi nyari bener-bener target. Di dalam itu ada freezer yang belum pernah aku pakai. Freezer gede, harganya 12 juta. Bonus buat Bapak. Masya Allah. Serius. Emang bener nih ya? Saking susahnya aku jual, Pak. Sebenarnya aku bisa jual satuan, cuman males biar sekalian. Coba. Jalannya dong. Ini oke nih. Jalannya coba dong. Gimana aksesnya? Ini jangan Nah, ini coba deh. Iya. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bram. Iya, Mas. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi gini, tadi gue nelfon Okta belum diangkat, nggak apa-apa deh, sama ente aja deh. Ini yang lagi podcast sama Babe Cabita. Tahu ya Babe Cabita tahu? Tahu. Babe Cabita tuh punya usaha sempatin. Kanan. Nah, ternyata ini ada penawaran menarik nih. Ini pas lagi syuting podcast juga nih sekarang nih. Nah, ini. Nah, jadi pinggir jalan ya? Pinggir jalan besar. Oh, jadi beliau ini punya usaha sempatin, cuma qadarullah 8 bulan mandek. Nah, tapi tempatnya seksi, dia udah terlanjur kontrak berapa, Be? 5 tahun. 5 tahun. Cuman udah jadinya 3 tahun. Udah jadi 3 tahun. Ya, nah, sisa 2 tahun. Jadi 8 bulan qadarullah tutup. Masih ada sisa 2 tahunan lagi. Ya kan? Kalau memang bagus mungkin nanti bisa dibayarin juga sampai 5 tahun lagi. Iya. Bisa. Nah, habis itu tempatnya ini udah bagus nih dalamnya nih. Udah direnov, udah sedemikian rupa apa segala macam gitu kan. Nah, maksudnya kepikiran kebuli kita nih, kebuli Abuya untuk cabang ke 115 berarti ya next ya. Iya. Nah, cocok sekali nih 115 nih. Bagus. Apa? 115
116. Oh, 116. 116. Udah, Ya. Oh, 115 baru buka ya? Hari Betul, ini lagi opening. Oh, hari ini lagi opening. oke. Siap. Oh ya Pas. di mana? Yang di Solo, bukan? Bagus nih. Yang bukan belum di Tangerang. Oh, Tangerang. Batavia, Tangerang. Medan kita udah punya belum? Di mana? Medan. Medan belum. Wah, Medan pasar Arabnya banyak, kebuli-kebuli laku di sana. Di Mongon Sidi ini banyak orang-orang India, orang Arab banyak. Sama Babe nih bisa aja emang dikata dia. Bisa aja emang dia. Ah, Medan nih kita sasar nih. Soalnya ini lagi bagus. Coba dia tahu nggak Mongon Sidi? Dia orang Medan bukan? Bukan. Oh, kirain orang Medan. Bukan. Kita memang target 1000 cabang. Oke. Di Indonesia. Gini aja, kalau bisa nggak diinfo ke kita list Tuh. mana yang mau di sublist ininya, Dalamnya. lokasinya. Nanti kita coba lihat. Ada tim nggak di Medan? Belum ada kita tim. Karena ini oke. kita juga lagi kekurangan lokasi sebenarnya, karena ada beberapa mitra yang Betul. mereka minta carikan lokasi, tapi memang kita keterbatasan. Ini bukan hanya jadi bisnis. belum dapat nih lokasi. Iya makanya apa? Yang cocok. Iya makanya. Ini bukan hanya bisnis, ini dakwah untuk mematahkan stigma itu. Makanya aku sangat setuju mendukung kalau abang yang beli, yang meneruskan. Masya Allah. Nanti aku kasih rekeningnya deh. Jangan langsung ditembak. Gue ngecek dulu. Memang tembak-tembak aja. Tujuannya dakwah, nggak usah pikir untung, dakwah. Yang penting ada orang yang berani mematahkan stigma itu. Tidak ada, ini Ini dakwah. jualannya bagus banget. Insya Allah. Jadi katanya dipatahkan. Nanti kita cerita di belakang tadi ya. Tapi intinya gini. Tuh cocok di ini pinggir jalan Mongin Sidi tuh memang Betul. rame ya. Rame, Mana ini nih kayaknya sepi tuh jalanan tuh. Enggak, ini Ini pinggir, sepi. ini banyak kantor dekat kantor gubernur, Oh ya. dekat kantor gubernur. Tapi jalanannya dekat sepi. kantor, ini dekat USU, Oh, Universitas Sumatera Utara, dekat. Oh, oke. Gitu. Jadi berarti cuma bayar berapa? 50 juta saja dapat 2 tahun, ditambah di dalamnya udah ada set-set banyak. Udah meja-meja. semua udah full furnish, Mas Bram. full furnish. Ada AC 1. Ada full furnish. Ah, Udah lengkap semuanya dalamnya. Udah lengkap. harga Harga 50 juta. 50 juta. Berapa tahun? 2 tahun. 50 juta 2 tahun. Dia 50 juta bener-bener 2 tahun. lagi jual buntung aja dia, jual rugi. Usahanya nggak jalan. Karena aku menerusin yang lain. yang Jabodetabek nggak ada. Cari orang gila lain aja lah. Cari orang stres yang butuh duit juga tapi sekitaran Jakarta. Lucu banget. Banyak. Ini udah parah banget ya. Udah parah. Tapi ya penawarannya sih oke. Nanti kita survei mau nggak? Kita cek ke Medan yuk. Ya, buat 116 nih kayaknya asik nih ke Buli Abuya. Nanti kalau teman-teman anak Medan tahu nih Ya. lokasinya, nanti udah berubah jadi ke Buli Abuya, ikut ramein nih. Betul. Oh, oke. Tempatnya sih coba dikirimin link dong, Dim, ke saya, nanti saya kirimin ke Bram. Tadinya tuh untuk gimana caranya? Biar Tadi kan ada foto-fotonya. Ke titik ini yang tadi tuh. Coba yang di Google tadi, ya foto-foto tadi back. Nah, itu. Gimana cara ngiriminnya? Ini bisa berbagi. Cara gimana? Ya coba. Ya, share aja. Ambil aja linknya. Share aja, share. Share nanti. Ya. Foto-foto yang ada di Google itu udah full furnish dari bawaan Babe Cabita itu, nge-renov dan seterusnya interiornya. Oke, ini sambil syuting live ini, Iya, Mas iya. Bram. Oh, lagi live nih. Iya, lagi syuting ini kita. Pas banget nih. Makanya Telepon. kalau nggak jadi malu sih sebenarnya mati Kalau nggak jadi sewa sih malu sebenarnya. Karena lagi live nih Bang. Pinter banget. Artinya kalau memang nggak jadi berarti dia percaya kepala kerbau itu. Jangan dia langsung digiring dong. Jangan digiring. Berarti itu salah satu pertimbangan berarti. Itu aja kan gitu. Ngeri banget ya, pinter banget ya ngomongnya. Parah. Udah kita bertiga. Karena udah pasti murah. Apalagi tidak ada alasan untuk tidak menyewa. Udah kita berempat jenggotan semua. Betul, Celananya naik semua. Diomonginnya begitu deh, pas tuh. Senjata pamungkas, jadi katanya usut punya usut, kita kan nggak percaya tuh tentang yang namanya Iya, tahayul, tatoyur gitu kan. Nah, begitu dia 8 bulan stop, ada yang bilang, kan udah saya bilang usaha di sini tuh nggak lebih dari 1 tahun deh. Banyak yang bilang gitu. Dan ini udah terkenal lah pokoknya. Udah terkenal tempatnya. Jadi Ternyata beneran. ternyata beneran. Nah, Babe percaya, akhirnya jadi kembali syirik lagi ya, Be ya. Enggak dong. Enggak. Nah, itu makanya cuma kita cek deh. Tapi sempat ada penjualan 8 bulan itu. 2 bulan 3 bulan pertama bagus. 3 bulan Oke. pertama bagus. Coba kirim Enggak, saya. kalau itu sih permasalahannya itu yang aku bilang tadi. Kan ada bumbu yang berubah, terus ada gara-gara itu sih aku percayanya. Bukan Oh gara-gara. iya. Jadi bukan ke tatoyurnya, Bukan tapi ke tayulnya. resepnya kan waktu itu apa? Yang punya resep
cabut ya? Bukan ya? Berubah-berubah ya? Yang iya, kan permasalahannya menurut aku itu. Jadi dirasa yang berubah gitu. Tuh udah aneh kirim, coba ente lihat deh di WhatsApp. Bagus tempatnya. Nanti lihat. Jadi udah ada foto-fotonya apa segala Dan macam. yang paling penting musola juga besar di sana. Musola ada. Kita sediakan musola. Sejadah kayaknya belum aku ambil deh. Masih ada di sana lah. 4 biji mukenah baru. Bagus. Untuk usaha bagus. Jadi dia pintar, dia tahu lawan bicaranya. Digiring ke muslim terus dari tadi. Pintar dia. Aduh, kalau nggak jadi berarti Anda mempercayai Tatoyur gitu. kalau tiba-tiba nggak jadi, berarti fix. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Enggak, kata siapa? Ah, itu tuh ada. Udah Anda kirim kan? Dari percaya Tatoyur gitu. Enggak ada. Nah, itu udah Anda kirim tuh. Oke. Nah, nanti ada foto-fotonya di situ bisa kelihatan tuh interiornya seperti apa. Kalau dilihat sih sebelum ngomongin lokasi dan seterusnya, kalau dilihat sih win-win harusnya, win-win solution. Ya, betul. Harusnya karena memang 50 udah dapat itu, tapi kan kita harus cek juga betul. marketnya ada nggak, strategi seperti apa, apakah ntar 5 tahun ke depan kita ditanggung biaya hidupnya sama Babe Cabita, itu kan harus kita pertimbangkan gitu kan. Gitu ya, syukran ya Mas Bram. Afan. Ya, jazakallah khair. Ya. Nah, tuh kita langsung Siap. koordinasikan kan target Kebuli Abuya kan memang Kebuli lagi banyak diomongin. Ya. Dan di Medan wah marketnya gila sih Kebuli. Kan kita belum ada di Kebuli sana, belum ada di Medan. Kayaknya laku sih Kebuli. Gila. Karena kan di sana banyak orang India, Arab, terkenal orang Medan tuh emang banyak. iya? Iya, terkenal banyak orang Arab, India. Emang iya. Memang iya. Oh, apa Kebuli yang di sana udah ada? Di sana tuh yang setahu aku Kebuli yang terkenal itu dia masih online. Masih online tapi Berarti nggak ada offline-nya dong. Berarti nggak ada yang offline tapi betul-betul restoran gede, mewah. Jadi yang benar-benar masuk situ udah ke atas lah, mahal sekali. Oh, kita makan Kebuli 15.000 udah bisa makan Kebuli. Coba buka Kebuli Abuya. Coba Kebuli Ini Abuya serius, tuh. kita target 1.000 cabang soalnya di seluruh Indonesia. Makan sekarang mau baru buka tuh 115 kan. Iya. Nah, sekarang kita mau ngincar 116 nih. Kita mau soalnya mitra-mitra franchise yang udah pernah makan, calon franchise ya. Mereka udah pernah makan, mereka ketagihan dan seterusnya dan harganya worth it, mereka pengen kerjasama mau buka franchise sampai segala macam. Cuma kita keterbatasan lokasi. Jangan-jangan pertemuan Anda ke sini ini adalah bentuk dari arahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisnis ini. Iya. Ya, kita kan juga ada solusi-solusi lain, misalnya kayak Abang nggak perlu bayar, langsung 55% aja gitu. 5 tahun bebas ya, 50% saja Abang. Bagi hasil nggak apa-apa. Oh, kita bisa ngomongin tuh. Betul, bisa bagi hasil. Nanti jadi BA-nya juga. Betul, bisa. Betul itu betul tuh. Nanti kita ngobrol ya di belakang Siap. Nah, ini Kebuli saya. Kebuli Abuya. Memang sih dari backgroundnya dan dari fotonya juga memang pas untuk dibully. Jadi bukan. Ini namanya nasi kebuli, bukan bully. Ini foto siapa ujung-ujungnya nih? Partner saya. Oh, partner saya. Kan ada tuh. Iya. Okta namanya tuh. Kita jual ikonnya dia tuh. Kan mukanya kan lebih bening daripada saya. Jadi kita jual mukanya dia. Itu boleh tuh kita obrolin tuh. Siap, oke. Masya Allah. Selain dari tadi sempatin, ada juga liquid ya? Ada juga liquid. Nah, liquid itu gimana tuh ceritanya? Sampai akhirnya sekarang meninggalkan dan anti banget katanya ya? Enggak anti sekali, bukan anti. Itu tergantung pilihan masing-masing, Pak. Jangan menggiring opini. Saya tidak anti karena teman-teman juga udah banyak melupakan yang kayak apa nih barang. Tidak begitu, konsepnya nggak begitu. Hanya aku mencoba menjual yang lebih bermanfaat lah gitu. Masya Allah. Jadi waktu itu sempat penjualannya menggiurkan. Menggiurkan. Liquid. Tapi akhirnya pas dipikir-pikir katanya ngapain? Sebulan ratusan juta dari liquid itu. Easy money. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, cuman kalian story-story aja. Tapi sebulan tuh ratusan juta dari liquid. Apa namanya ya? Bisnis liquid itu memang benar-benar sebesar itu ternyata. Gitu. Tapi begitu tahu kan statementnya kan Babe bilang katanya, wah ternyata ini uang panas gitu. Bukan begitu, Pak. Enggak. Jadi aku ceritain aja lah dari awal ya. Gimana aku ceritain dari awal. Gimana? Jadi aku ngajak temen aku. Oke. Kebetulan dia waktu itu di Jogja. Kebetulan kita waktu itu di Jogja lagi ada ngadain bisnis liquid. Aku kan partneran sama orang. Oke. Nah,
partneran sama orang. Nah kebetulan dia lagi ngadain istilahnya pencapaian sukses lah. Udah penjualan berapa ratus, penjualan berapa ribu botol. Terus untung gede segala macam. Terus kita jadi sponsorship utama segala macam. Bikin pesta gede-gedean. Aku diundang sebagai kan aku ambasadornya. Ya udah akhirnya aku datang ke acara itu. Biasalah acaranya memang namanya Liquid tuh, orang-orang Liquid kan kayak mafia, orang-orangnya keren-keren gitu. Oh iya. Jadi betul-betul kayak wah ini bisnis mafia semua nih yang datang. Parlente. Oh iya, Parlente wah kayak di luar negeri semua nih, keren-keren lah pokoknya. Udah. Terus aku ngajak kawan aku nih yang orang kebetulan dia lagi di itu juga di Jogja. Dia nanya, "Bang, abang bisnis ini gede ya kayaknya ya, makanya bisa bikin acara di hotel gede kayak gini dari uang Liquid ini." "Iya memang lagi penjualannya bagus gitu." "Iya ya bang, udah cek belum halal apa haram tuh bang?" katanya. Aku langsung dek. Nah, aku semenjak apa namanya tadi properti syariah, udah mengenal riba segala macam. Tuh aku agak konsen dengan halal haram. Gitu. Masya Allah. Ini takut nggak berkah gitulah ke keluarga gitu kan. Jadi benar-benar fokus ke kalau bisa ngasih makan ke anak tuh yang benar-benar yang halal aja lah gitu, supaya berkah gitu loh, supaya nggak ribut-ribut rumah tangga segala macam, nggak panas lah ibaratnya. Ya, sempatin tuh 700 juta kan uang Liquid juga. Nah jadi jadi nggak tuh. Berarti gara-gara kerbo ya? Itu gara-gara kerbo tuh. Udah. terbukti. Allah nggak lanjutkan ya. Cepet hilangnya ya. Udah. Jadi halal apa haram ya? Aku langsung aku nggak pernah ngecek halal apa haramnya. Tapi kalau dibilang aku dulu ngerokok atau nge-vape, aku dua-duanya ngerokok sama nge-vape gitu. Dah. Dan aku tahu kalau rokok itu sebagian besar ulama bahkan 99% haram. Aku tahu itu. Masya Allah. Nah, cuman aku dulu tetap ngerokok dengan alasan kayak misalnya, iya kalau ditanya orang rokok haram apa enggak? Haram. Tapi ya aku ngerokok gitu. Tapi kalau ditanya aku nggak pernah bilang halal, ngerti nggak maksudnya? Tapi kan kalau udah tahu hukumnya tinggalkan dong harusnya. Iya, cuman aku waktu itu kan memang ya begitulah istilahnya. Jadi kalau misalnya tanya iya sih haram, cuman ya yang paling tidak merusak diri sendirilah, nggak orang lain gitulah. Intinya aku gitu begitu. Sampai agak aneh memang pemikirannya gitu. Kan banyak sekarang orang yang tahu itu haram, tapi ya tetap dijalankan. Gitulah kira-kira. Betul. Misalnya zina ya. Iya. Tetap aja mereka terabas terus tuh ya. Gitu. Nah jadi, Masya Allah. Sampai akhirnya sampai mana tadi nih? Sampai itu Liquid. Iya. Temen nanya halal apa haram? Haram atau halal atau. Nah, kan waktu itu aku mikirnya waktu itu aku masih ngerokok tuh. Waktu itu masih ngerokok. Terus paling tidak kalau misalnya aku ngerokok, kalau nge-Liquid itu kan merusak diri sendiri nih. Tapi kalau menjual kan agak horor. Mikirnya ke situ. Coba. Yang rusak jadi rame-rame itu. Jadi rame tuh. Aku merayakan ratusan ribu botol nih yang sudah laris terjual. Kan gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari tuh di Google. Cari-cari di Google segala macam, kan aku belajarnya dari Google semua kan. Istilahnya apa kalau apa? Wah, itu belajar agama dari Google. Dari Google, ya. Tapi memang aku semua dari Google. Terus tahunya valid apa enggaknya? Oh, ada lah ya WhatsApp. Iya kan banyak banyak ustadz yang kita dengerin kan dari berbagai macam kan. Ustadz apa? Siapa kalau boleh tahu? Banyak ustadz yang aku dengerin tuh banyak macam-macam. Tergantung dulu mau yang apa dulu nih misalnya. Oh, yang nggak gampang haram-haramin yang didengerin gitu. Kenapa? Yang ustadz yang gampang. Kalau rokok kayaknya hampir semua deh. Masya Allah. Kalau rokok ya, hampir semua. Nah, terus aku cari lah. Ternyata Muhammadiyah sudah mengklaim kalau Liquid vape itu haram. Muhammadiyah. NU belum. Karena rokok juga NU kalau nggak salah haram nggak ya? Enggak. NU enggak. Kalau rokok. Terus kalau MUI haram. MUI haram. Yeah. Nah, terus Liquid
yang baru mengharamkan itu baru Muhammadiyah. Nah, yang lain belum. Jadi Babe ikut yang mana? Nah akhirnya aku balik lagi. Ada ustadz yang dia menganalogikannya begini. Setiap barang yang haram itu kalau kita jual ya hukumnya juga haram. Oke. Nah kalau misalnya sederhananya begini, kamu mau nggak menjual barang yang kira-kira kalau barang itu dihisap oleh anakmu atau istrimu kamu terima nggak? Gitu. Terus aku mikir, wah aku sebagai penjual, aku nggak mau kalau anak aku tuh yang masih bayi terhirup uap vape atau terhirup uap rokok. Akhirnya dari situ tuh, akhirnya ngambil kesimpulannya dari situ. Masya Allah. Jadi kayaknya menjual barang yang lebih apa istilahnya, yang lebih sehat aja gitu. Oh akhirnya jualan apa sekarang yang lebih sehat? Jualan fiber. Nah, bagus bridgingnya pertanyaan ini sayang. Jangan dipatahin. Gue udah bantuin. Dia malah matain. Bagus bridgingnya. Jadi ketahuan tuh kita mau ngarah kemana. Jadi ketahuan. Tapi itu balik lagi kepercayaan ya. Karena banyak orang yang itu masalah halal haram itu tergantung kepercayaannya. Kalau hati nuraninya kemana. Kalau memang kayaknya, karena aku cari-cari banyak juga yang membela rokok dan vape itu banyak, nggak masalah gitu. Iya banyak. Jadi, nah aku jelasin ke partner aku ngomong sama partner aku mulai sekarang stop ya, aku bilang. Aduh Mas Babe, kita nggak bisa karena target kita jualan 120.000 nih tahun ini segala macam, penjualan lagi bagus. Iya tapi aku nggak, Mas Babe apa sih masalahnya? Iya aku masalahnya nih, aku dengerin ustadz segala macam, ternyata ada beberapa ustadz yang aku percaya omongan dia bilang itu haram. Oke deh, besok aku bawain. Dia mau bawain ustadz lagi nih. Jadi dia diadu. Kalau abang bahas halal haram nggak bakal kelar. Aku bilang memang banyak. Iya soalnya teman aku juga banyak yang ustadz. Nanti biar dia yang ngomong deh dari segi agama. Kebetulan partner aku non muslim nih yang di vape. Nanti aku jelasin deh, vape itu nggak begitu kok. Bahkan ini faedahnya lebih banyak, menyelamatkan orang dari kecanduan rokok. Faedahnya begitu be. Jadi kita ini menyelamatkan orang-orang. Jadi banyaklah dia dalil-dalilnya. Kalau nggak Babe nanti kita pertemukan deh yang benar-benar tahu agama juga. Jadi bang, mohon maaf ini agak sulit bang karena kepercayaan gitu. Jadi memang percayanya aku nih begini gitu. Jadi kayaknya aku mohon maaf tinggal ya, untuk sekarang aku stop untuk jualan liquid, aku bilang gitu. Masya Allah. Ya udah. Babe Cabita loh, gue baru tahu loh. Akhirnya dia menerima itu. Nah bagus dia tuh akhirnya. Ya udah, aku juga berat be. Aku menghargai kalau memang itu alasannya. Ya kita nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Kalau Babe mungkin alasannya medis, ya nanti aku carikan alasannya vape itu lebih baik. Begitu-gitulah dia berkilanya. Tapi kalau alasannya Babe kepercayaannya bahwasanya liquid itu tidak lebih banyak mudorotnya, ya kita ya sudah nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya udah akhirnya bisa baik-baik. Masya Allah. Terus akhirnya sekarang lebih pilih jualannya betul-betul bisa bikin orang sehat, keluarga nggak jadinya sakit-sakitan apa segala macam ya. Iya, jadi kan memang pendapatan liquid itu kan besar gitu kan. Ya kita percaya lah, pokoknya kalau kita mau niatnya baik, pasti nanti diganti yang lebih baik. Ya terbukti kan kita jualan jilbab laku 2. Terus kata orang kemarin, wah TikTok sumber duit. Aku cobain semuanya nih jadinya. Taunya? Cobain dong live TikTok. Wah mantep nih, bener rame. Iya kan follower aku 600 ribuan di TikTok. Rame dong. Rata-rata video aku FYP segala macam. Aku TikTok shop kemarin jualan. Untuk pertama kalinya 2 jam. Laku tuh banyak. 1.300.000 lakunya. Berapa 1 lama? juta 2 jam. Dari ya alhamdulillah. Dari 1.300.000 kan aku affiliate dapat 100%. Ya 130 lumayan lah buat nasi bungkus. TikTok affiliate kan 10% Pak. Kita melakukan 15 item dalam 2 jam. 1,3 10%-nya? Iya 1,3 130.000 dong. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makanya alhamdulillah. Nasi bungkus kan halal tuh. Halal, nikmat kan. Nikmat ya. Saking nikmatnya kan berasa tuh, memang kenyang dia dapatnya udah. Gue gak bisa ngomong. Tapi kata orang-orang TikTok live tuh
Nggak semua. Aku TikTok Lab keringetan, capek ngomong segala. Aku betul-betul nice lah. Aku lah orang pertama juara stand up komedi yang jualan panci selama 2 jam. Juara stand up komedi, orang Panji bikin tour, ya kan, bikin tour yang nonton 3.000 orang, Coki Pardede 3.000 orang. Aku yang nonton hampir 1.000 orang online, tapi nonton aku jualan panci. Yang beli 15 orang cuman lakunya segitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, disyukuri. Mungkin nggak di situ rezekinya, atau mungkin dicoba-coba lagi. Makanya jadi sekarang setiap ada kesempatan bisnis itu aku ambil. Enggak, mungkin produknya kali, coba jangan panci deh. Emang tuh panci? Iya, jadi kenapa yang nggak yang lain gitu loh? Iya, karena kan jadi kan aku diajak. Nah, itu tadi jadi aku affiliate itu ya? Affiliate, aku diajak. Nah, ini ada peluang besar nih living room. Living room tuh belum banyak yang jual living room. Jadi belum banyak pemainnya lah. Kalau fashion tuh udah banyak. Ya tapi demandnya ada apa enggak? Marketnya ada apa enggak? Belum ada. Dia nunjukin tuh. Nih, ada yang sehari bisa 80 juta. Jadi kalau 80 juta, 10% berarti 8 juta dapatnya dia dalam sejam 2 jam. Lumayan dong. Kita duduk-duduk di rumah 8 jam. Ini jadi gitu. Penjelasannya dibilang itu dia 80 juta. Berarti makanya waktu kemarin yang bintang tamu kesini siapa namanya tuh? Yang istrinya Nadia itu. Ismet. Kan itu kan Ismet Alatas ya? Iya. Itu kan apa judulnya kan? Affiliate apa segala macam kan ku tonton juga tuh. Bener nggak? Dia kan ku coba. Abis itu ku banting apa itu. Bang, ada ini nggak ada untungnya. Tapi emang loh kalau emang tapi nggak ada. Bohong. Nggak ada. Loh bener nih, buktinya di TikTok nih. Itu mungkin produknya tepat, mungkin strateginya kali. Benar. Nih ada yang tuh, ada enggak, yang aku mungkin karena image-nya komedian, jadi yang nonton stay banyak, tapi memang yang dicari, bang, knalpot bekas ada nggak bang? Bang, jadi memang betul. Jadi yang dicari yang nggak ada. Orang kan bang buka etalase 3 dong, buka etalase. Ini yang dicari etalase aku jual cuma sampai 20. Jadi bang etalase 21 dong, kalau ada gua beli ini katanya. Ini aku mau bercanda, aku maki live, cuman cobaan. Iya, betul ya. Oh jadi nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu, karena mungkin aku image-nya komedian. Ya jadi, makanya harus ganti image, Babe. Betul. Apa gitu kek? Jadi betul. Jadi mereka tuh nonton live aku tuh hanya untuk entertain, hiburan, bukan untuk sebagai aku penjual. Iya. Jadi solusinya udah nggak mau lagi tuh kapok tuh live. Enggak, kita coba lagi lah. Apa produk apa? Apa itu? Produk jualannya tapi nggak yang kayak kemarin. Ya itu kan kemarin ada yang nawarin tuh. Coba kita affiliate, aku nawarin. Nah kemarin juga ada yang nawarin lagi tuh. Nawarin lagi produk fiber. Nah jadi aku ketemu teman lama. Teman lama ini kebetulan dia ahli gizi. Dan suaminya ini juga dia kebetulan dokter kandungan. Jadi aku lebih percaya lah karena dia sendiri yang buat ingredientsnya. Oh, gitu. Jadi dulunya itu sempat jualan yang bikin mungkin disinyalir orang-orang nggak sehat, ditinggalkan. Ya. Sekarang jadi memilih jualan yang sehat-sehat aja. Ya, oh, jualan gitu. Apa itu berarti? Ya itu tadi fiber. Fiber sama kolagen. Oh, fiber tuh ya kolagen ya. Fiber itu kalau memang ingredientsnya benar. Iya. Gue tuh nyobain, Be. Itu begitu bangun tidur di pagi hari itu subuh-subuh mules langsung dijerot. Nah, ini dia nggak bikin mules bedanya. Oh, gitu. Karena yang bikin mules itu biasanya dia ada kandungan apa gitu, kata dokter tuh yang kayak pemancing usus tuh, kayak pemancing mules. Iya. Tapi jadi, kan bagus keluar juga tapi. Kadang-kadang sakit, orang yang nggak tahan tuh kadang-kadang menyiksa gitu, kayak aduh bolak-balik, jadinya bolak-balik gitu. Loh, terus fiber yang Babe ini apa? Dia normal gitu, kayak kita mau boker biasa aja. Tapi boker. Oh, gitu. Apa namanya? High Glow. High Glow. Oh, ini lagi rame diperbincangkan tuh. Betul, lagi rame. Karena aku bikin kompetisi diet. Iya. Pantesan sekarang kurusan loh. Berarti produk ini harus dicoba nih. Ini kurusan turun berapa kilo? Kurusan aku turun 30 kilo tuh kemarin gara-gara dokter, bukan gara-gara ini. Nah terus kan sempat dinaikin. Nah karena aku jualan ini, aku mau sekalian membuktikan kan. Akhirnya aku naikin 10 kilo. Oke. Sengaja karena aku mau jualan ini nih. Jadi soalnya kan kalau orang ngiranya paling bilang, dari dokter nih gitu ya. Iya kan bohong jatuhnya kita jualan nih gara-gara ini nih aku bisa kurus. Nah untuk mematahkan itu supaya jualannya juga nggak bohong, akhirnya aku naikin berat badan 10 kilo.
Wush, keren. Dan aku make produk aku sendiri untuk menurunkan berat badannya itu. Wih, begitu. Mantep nih. Jadi benar-benar pedagang yang jujur, nggak bohong tuh. Karena kalau bilang aku kurusnya gara-gara minum ini kan palsu jadinya. Palsu, bohong. Betul. Masya Allah. Keren. Ini nih high glow, high quality with low price. Ya. Fiber and collagen drink. Jadi manfaatnya apa nih, Be, selain kurus nih? Nah, ya bukan kurus ya, ini sebenarnya memperlancar buang air besar. Tapi jadinya kurus. Ya kalau kita otomatis kalau kita buang air buang air besarnya lancar, perut tuh nggak begah, nggak buncit kayak Betul. gitu. Oh, Dan membantu proses diet, bukan bikin kurus ya, membantu proses diet. Orang yang kalau mau diet dibantu dengan buang air besarnya lancar itu lebih mudah. Lebih cepat. Ya, karena kan serat itu dia mengikat sisa-sisa makanan, lemak-lemak. Oh. Jadi nanti bokernya juga agak-agak berminyak, agak-agak. Karena kan Emang diikat, iya. Benar. Oh, kayak apa tuh bentuknya tuh kalau berminyak tuh? Nanti aku fotoin deh. Enggak, gue minta jelasin, kirimin foto. Nanti aku share, takutnya bohong kan? Enggak, jangan dikirimin. Enggak. Maksudnya kayak apa berminyak lu? Maksudnya dari lebih kental Enggak, gitu. tergantung kita makannya apa, teksturnya. Kalau makannya berminyak, dia jadi kayak agak bagus lah gitu. Nah, kan bentuknya. enak kalau jelasin gitu kan. Iya, Nggak usah dikirimin foto. Iya. Oh, ini high glow ini ya. Udah BPOM belum? Udah. Oh, Karena iya? dia kan dokter, nah kan aku percaya. Udah BPOM, terus udah semua nih, surat-surat udah lengkap semua. Oh, soalnya kayak mau beli motor. Iya, istilahnya surat-suratnya udah BPOM-nya lah, apanya semua udah, Coba. MUI-nya, halalnya semua udah. Semua ya. Iya. Tapi logonya halalnya yang ungu apa yang hijau? Yang kayak wayang itu apa itu? Nah, itu. Yang kayak wayang. Yang ungu itu ya. Ungu. Kenapa emang ada yang hijau? Kan sebelum hijau. Oh, enggak, yang wayang, yang kayak wayang. Yang ungu itu kan. Iya. Coba bawa lagi deh. Berapa nih satu kotak nih? 150.000. Oh, masa kok bisa segitu? Murah. Yang lainnya ada yang jual 200 ribuan loh. Semua kan gimmick. Jual 200 coret. Semuanya coret. Kan begitu semua kan. Gitu. Dibocorin apa dibocorin. Dagangan orang dibocorin. Dibocorin. Kalau modal semua sama. Langsung. Modal semua sama. Oh, dari Tinggal maklonnya. tergantung kita mau untungnya berapa. Oh, kan Iya. maklonnya sama pabrik nih. Marklon, Iya. kan Marklon juga tahu ini modal. Enggak ada yang modalnya nggak sama, tergantung ingredientsnya gimana. Nah, gitu. Oh, iya. Ya kisarannya sama lah. Cuma Kisarannya sama, ketahuan cuman, lah ya. Iya, tinggal ya aku juga waktu kita meeting sama partner aku, nih kita mau bikin harga tinggi atau Babe yakin nggak jual harga tinggi dengan brand Babe? Kita jual harga tinggi langsung high untuk yang kalangan high, gitu bilang. Nggak usah lah, itu follower aku gembel semua, kita bawah aja aku bilang, biar gampang jualnya gitu. Tapi kita tetap untung. Untung. Kan modal cuma 7.000 paling. Enggak gitu, enggak 7.000 dong. Hah? Kalau 7.000 bubuk teh dalamnya. Enggak. Itu Bohongin. mending aku jual liquid ya. Sama-sama haram tapi duitnya gede. Kalau itu Bohong tau, sama-sama bohong ya. sama bohong ya. Tapi Bubuk teh. ini bubuk teh coy. Enggak lah. Ini Daun-daun. ingredientsnya beneran ini. Oh, beneran bagus. nih. Beneran. Kalau ini enggak bohong nih. Jadi satu kotak isinya Iya. berapa? Isinya 10. Istri aja, ini aku nggak bohong nih. Istri aja kan aku nggak mau nanti nggak ada efeknya nih. Iya. Jadi sebulan sebelum aku jual, aku suruh istri aku pakai dulu nih yang kolagen. Beneran jadi lebih cerah, lebih putih. Oh iya? Bener serius. Oh iya, kolagen apa namanya, memutihkan, mencerahkan gitu Iya. soalnya. Oh, yang tadinya misalnya siapa contoh misalnya yang hitam banget gitu bisa jadi putih? Iya, kayak gitu. Masa iya? Kopianan karena nggak sempat minum kolagen aku aja tuh. Karena sekjen PBB orang Afrika nggak ngerubah gen juga kali. Nggak bisa ngerubah suku ya. Nggak bisa. Itu dia legend banget tuh orang sekjen PBB, gue tahu lagi. Orang lama. Nggak bisa. Orang suku Nggak, ras jadi tuh nggak kolagennya kenapa ini bagus, karena ini rata-rata kolagen yang murah itu dia bilang ini kolagennya 5.000 kandungannya. Padahal yang dijual-jual orang itu 5.000 itu untuk satu kotak. Jadi kalau satu kotak isinya 10, berarti 5.000 dibagi 10 berarti 500 kandungan kolagennya. Oh gitu. Ya strateginya. Ya, Kalau kita tuh 2.500 per piece, saset. per saset. Oh. Jadi tinggi, termasuk oke juga termasuk deh. tinggi. Soalnya ada juga gue istri itu pernah minum yang katanya kolagen dan lain sebagainya,
ya maaf ya qadarullah lah ya, nggak ngefek. Ya. Cobain lah kalau ini ngefek. Itu makanya jadinya ya udah gitu, maksudnya Ya. pencerahannya dan lain sebagainya kita stop tuh. Kita pikir tipu-tipu. Enggak. Ternyata ya memang tergantung ingredientsnya ya. Oh boleh ntar. Inara kan putih tahu kan? Inara tahu. Iya. Memang dari lahir. Tahu lagi aku lah dari lahir. Seolah-olah udah lama dipantau ya. Baru gue mau nanya, itu minum kolagen ini. Memang dari lahir dia. Memang dari lahir ya. Bawaan dari lahir dia. Virgonnya? Hah? Virgon? Virgon bawaan lahir juga lah. Oh, kalau minum kolagen? Kalau minum kolagen mungkin agak lebih bersihan dah. Karena aku minum kolagen juga lumayan agak bersihan. Emang sebelumnya gimana? Wah, parah aku. Ini aku lebih parah dari ini. Ini Emang aku ya? baru seminggu minum kolagen nih. Oh. Tapi kan aku sering outdoor. Iya, Sering iya, di iya. luar gitu. Dan aku nggak mau minum kolagen dalam waktu lama, setahun 2 tahun gitu. Jadi takutnya tembus pandang. Masuk ke dalam, kelihatan aliran nadi ya. Gak usah lah, jadi cukup. Emang bidadari surga. Oke, nah ini cocok nih buat perempuan, laki-laki dan seterusnya. Ini ada solusi dari Babe Cabita ya. High Glow. Ternyata yang dicari selama ini mungkin sama perempuan tuh ini. Kenapa? Karena rata-rata mereka tuh begitu minum fiber, mulusnya sembelit parah gitu loh. Iya, jadi bolak-balik. Ribet bolak-balik terus ya maaf ya. Buang airnya popnya tuh encer gitu, kayak masuk angin mencret gitu loh. Makanya pertanyaannya apakah fiber bikin turun? Iya turun karena lu diare. Nah gitu jadinya kan. Oh iya. Jadinya gitu, makanya jadi menyiksa. Oh, nah kalau ini enggak gitu. Kalau ini enggak. Oh, ini berarti ini bener jadi kayak diare bener. Jadi kayak lu tau gak sih kayak masuk angin atau enggak kayak diare, jadi kayak mencret air gitu, kayak gimana gitu. Akhirnya emang gini kali ya. Nah, karena dia suaminya juga dokter kandungan, jadi dia masukin ingredients di dalamnya ada asam folat. Di mana itu bisa untuk ibu hamil dan ibu menyusui, makanya aman. Gitu. High Glow deh langsung deh. Pas kalau gitu ya. Nice. Tuh di mana tuh informasi lebih lanjut ya? @higlo.official. Betul. Ordernya di mana? Di marketplace? Di marketplace. Oh, coba klik dong, klik. Oh, ada tuh di situ ya pilihannya ya. Ada tuh. Waduh, mantap. Ini kita waktu lebaran kemarin launchingnya nih. Udah berapa pieces? Ya, lumayan lah ini. Coba. Banyak dong, berarti banyak. Saking terpercayanya dong mereka ini. Mana lumayan nih? Lah. Buat gantiin liquid kan aku sebulan bisa 15.000 terjual. Kalau ini 155 lumayan lah. Oh iya, lumayan. Dari 15.000 155. Aku heran liquid aku termasuk jarang ngepromo loh. Tapi memang segampang itu 15.000 sebulan bisa laku. Nice. Yuk gak usah bahas-bahas itu ya, bahas ini. Sabar, kan lagi Allah lagi. Betul, sabar, aku sabar ini. Sabar nih juga 2, lumayan lah 2 bulan 3 bulan lagi lah ini bisa laris. Nambah 5 lah dari 2. Namanya 3 dong. Sabar. Makanya aku heran, diundang kasih solusi nih kayaknya belum tahu apa ini ya sejarahnya. Gitu. Oh ya, Masya Allah. Tapi maksudnya ini kan baru juga kan? Baru habis sebelum lebaran kemarin. Kita buktiin rame-rame. Betul. Coba kita buktiin. Siap. Tuh, maksudnya kan kalau memang ternyata beneran dikatakan oleh Babe Cabita, artinya saya penasaran. Tadi gara-gara tadi tuh sebenarnya males tuh problem-problemnya sembelit, diare apa segala macam kan. Nah, tapi High Glow kayaknya sih insya Allah ini solusi yang paling solutif nih. Betul. Ada juga di Medan ya. Medan tuh T6 Medan ya. Nah, iya. Banyak lo bisnisnya lo Babe Cabita lo. Banyak. Itu tadi aku semua peluang aku coba. Terus ke depannya ngapain sekarang? Ya rencananya mau sirkus juga kan. Lompat api kan. Belum pernah coba. Siapa tahu kan rezeki. Lumba-lumba kali ya. Oke, semuanya. Tapi kan uang masih banyak ya berarti ya? Masya Allah. Enggak lah. Uang habis kan tabungan aku tuh waktu bikin sempatin itu tuh. Oh iya. Aku sampai catat tuh tabungan segala macam tuh udah bikin bisnis apa segala macam udah habis. Ini juga kan baru bikin bisnis lagi kan. Apa tuh? Jadi dadar beredar. Betul. Ini belum aku bilang kemana-mana nih. Pertama kali dibuka. Kali di podcast ini. Luar biasa. Keren. Kenapa kok bisa berani
ngebuka di podcast ini saja gitu untuk pertama kali? Betul, karena saya bingung juga. Dalam waktu dekat baru podcast ini yang saya datangi. Belum ada tundangan mungkin lain. Kalau ya? ada pilihannya podcast misalnya Kaisang, lebih menarik di Kaisang. cuman ternyata memang tidak ada yang ngundang. Kebetulan Bapak yang ngundang, ya udah saya di sini. Jadi omongan tuh kayaknya harum banget ya. Iya. Pertama kalinya saya memang gak ada yang ngundang ya. Kalau di Kaisang dibuka di situ ya. Masih situ pasti bakal lebih menarik kan, gitu. Betul kan, jaminan 2 juta lah minimal nonton kan. Iya. Coba lihat dadar beredar. Ini apa sih, jualan telur doang apa gimana sih? Jualan telur. Karena aku memang kalau ini juga nggak bohong nih. Jadi aku memang bisnis kalau bisa tuh aku juga bener-bener suka. Nah, dadar ini memang aku dari dulu pecinta dadar. Jadi dari kecil memang sukanya dadar. Asal makan kemana-mana minta dadar. Kadang-kadang orang tua tuh makan di restoran pun bawa dadar apa segala macam. Atau kalau yang udah sering nonton vlog aku atau misalnya kayak di vlog Radit sering dulu ngajakin aku makan-makan sushi, makan-makan di tempat sushi aja aku pesen dadar. Karena memang aku sesuka itu dadar. Oh, ini ada kisahnya nih berarti nih. Iya. Terus yang membedakan yang lainnya apa? Coba dadar biasa aja atau gimana? Nah, yang membedakan tuh adalah sambelnya, nasinya sama toppingnya. Jadi aku mau jadikan selama ini kan dadar tuh cuman pilihan topping. Yaudah. Nah, ini menu utama dadar. Jadi kok kalau datang ke sini nggak pesan dadar nggak bisa. Menu utamanya nasi pakai dadar. Tinggal mau toppingnya apa? Mau tongkol, mau udang, mau ayam, begitu. Oh, kapan launching ini? Ini launching tanggal 16 Juni nanti. Oh, bentar lagi dong ya. Bentar lagi. Di mana lokasinya? Sunter. Oh. Kenapa di situ? Karena memang udah dibidik marketnya yang paling besar di ini situ. konsultasi aku sama temen yang memang ahlinya lah. Jadi dia memang ahlinya dalam kuliner. Aku tanya kenapa di situ, dia yang bantu cariin segala macam. Akhirnya dia mau. Oh, hitung-hitungannya gimana? Untuk per bulan berapa nih kira-kira? Hitung apa nih? Maksudnya berapa pieces targetnya apa segala macamnya dengan strategi yang matang? Ini bahkan porsi berapa porsi? Banyak lah. Pokoknya kalau bisa nih kita ngejar franchise juga tapi mitra. Jadi dia bukan franchise, jadi memang kayak setengah-setengah dikelola. Iya. Oh, dikelolain sama dadar beredar ya. Dadar beredar. Oke. Karena kebetulan yang bantuin kita ini memang dia ahli dalam manajemen itu, operasionalnya itu. Oh, ini bisa ketebak nih. Baba Raffi Enterprise nih kayaknya nih. Itu juga bukan terkenal. Iya kan, itu kan terkenal juga. Betul, kan tentang itu juga mengelola terkenal, franchise. tapi bukan sama dia. Kan udah sama dia udah. Yang mana? Yang sempatin. Oh, sempatin. Yang sempatin kan udah sama dia. Jadi bagi-bagi partner ya. Bagi-bagi partner supaya lebih menjalin silaturahmi banyak gitu. Enggak itu aja. Kalau itu aja namanya maruk. Masya Allah. Betul. Berarti memang penting tuh partner ya, membangun mitra segala. Membangun relasi. Masya Allah. 17 Juni teman-teman. Catat tanggalnya. 16 Juni. 16 Juni catat tanggalnya, kita serbu bareng-bareng nih. Betul. Saya juga pecinta dadar kebetulan. Nice, harus cobain. Nah, iya. Jadi pecinta dadar itu ternyata ada yang suka crispy, ada yang suka basah. Oh. Nah, betul. Jadi nanti bisa tinggal nikmatin aja mau pilih yang crispy apa yang basah. Harga berapa? Harga cuman 12.000 itu yang standar. Murah banget. Ya, kita mau jual telur pasti dimaki orang kalau mahal-mahal. Udah ketahuan ya. Iya. Harganya ya. Iya, jadi istilahnya harga gimmick lah ya. Kan aku orangnya jujur kan, jadi harus buka aja. Jadi gimana harga gimmick tuh? Harga gimmick tuh satu menu itu aja 12.000. Selebihnya ya ada yang 2 juta, ada yang 3. Kita kasih solusi.